Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Nur Zaman Ahmad Ar-Ramadhani dengan NIM 240809600055 dan rekan saya. Saya Ahmad Sakib Atafi dengan NIM 24080960079. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai fitur-fitur web yang sudah kita buat untuk toko cahaya tropi. Ini kita bisa masuk menggunakan phone admin. Disclaimer, ini ada 3 role, yaitu admin untuk owner, lalu ada kasir, dan ada operator produksi. Nah, untuk fitur-fiturnya di role owner ini bisa mencakup semua fitur, mulai dari input pesanan baru, peringatan stok kritis, lalu ada pengeditan pesanan, ada lihat detail pesanan seperti ini untuk di bagian order. Lalu ada edit, update status pembayaran. Ini bisa update status pesanan, ada update tanggal deadline dan lunas. Ini bisa disimpan. Lalu ada fitur hapus. Nah, sudah terhapus. Dan di sini juga ada fitur export CSV kalau mau diekspor ke Excel. Lalu ini ada filter, kategori filter ini di daftar pesanan ada menunggu DP, diproses, produksi, siap ambil, dan selesai. Lalu di bagian order juga ada fitur search. Sini bisa di search pesanannya. Mungkin seperti ini fiturnya. Lalu selanjutnya ada di bagian inventory. Di inventory ini juga ada fitur search seperti tadi. Di bagian order ini sudah terlihat. Lalu di bagian inventory ini untuk role owner, dia bisa menginputkan barang yang masuk dan barang yang keluar. Nah, di sini bisa input manual dan input secara otomatis. Tetapi untuk otomatis itu untuk barang keluar aja. Nah, ada di bagian barang masuk ini, dari owner bisa menginputkan barang apa, lalu jumlahnya berapa yang masuk, misal ini, dan keterangannya yaitu dari supplier mana. Ini sudah bisa masuk. Lalu bisa menginputkan juga barang keluar. Untuk input barang keluar ini, ketika barangnya itu hanya rusak ataupun hilang. Jadi biar sinkron antara di bagian gudang dan bagian penyimpanan di bagian web ini. Mungkin dikeluarkan seperti ini. Jumlah dikeluarkannya ada 5. Ini rusak. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita lihat di bagian riwayat mutasi. Ini jadi ada masuk body 3 cup hijau emas dari supplier A, dan ini keluar terangnya rusak. Dan juga bisa menambahkan item baru. Ini part apa, itemnya apa, kategorinya apa, stok awalnya berapa, dan batas kritisnya berapa. Ini mungkin kita isi cat apa ya, medali kuningan, kategori medali, stok awalnya 50. Ini sudah bisa tersimpan tadi mana, medali, nih medali kuningan, stok 50. Oke, ini juga bisa diedit maupun dihapus. Mungkin batas kritisnya jadi 5.
Nih, medali kuningan. Dan bisa dihapus juga. Mungkin yang ini bisa kita hapus. Start sudah dihapus. Mungkin itu fitur dari bagian inventory. Selanjutnya ada di bagian master of product. Master product. Di sini juga ada fitur search di bagian master product. Mungkin bisa ganti. Nah, ini. Kita bisa menggunakan fitur search untuk mencari produknya. Lalu ada filter kategori juga, bagian piala, medali, pin, ganci, dan lain-lainnya ini. Dan di bagian master product ini, pihak owner bisa menambahkan produk baru. Ini mungkin kategorinya apa, terus nama produknya apa, harga jual satuannya berapa, harga setnya berapa, lalu ada foto produknya, bisa diupload ke sini. Nanti bisa disimpan. Lalu di sini juga bisa mengedit tiap kategori, tiap produk ini. Mungkin medali akrilik ini bisa diubah menjadi harga satuannya 13.000 ataupun naik harganya menjadi 17.000. Kita simpan. Nih, sudah bisa masuk ke sini. Dan ini juga ada fitur hapusnya juga. Mungkin kita hapus bagian ini. Nah, produk yang tadi sudah berhasil dihapus. Mungkin selanjutnya ada di fitur customer. Di customer ini ada fitur search seperti tadi. Sudah bisa. Lalu ada di bagian input tambah pelanggan. Input pelanggan baru. Ini bisa mengisi nama pelanggannya, nomor WhatsApp-nya berapa, alamat lengkapnya di mana. Ini bisa disimpan. Kita contohkan. Alamatnya. Nah, di sini juga bisa menambah pelanggan baru. Ini juga bisa melihat detailnya, bisa melihat, bisa mengedit isinya. Mungkin nomor WhatsApp-nya bisa ganti, mungkin nomor WhatsApp-nya ganti, kita bisa ubah di sini. Lainnya bisa dihapus juga. Mungkin cukup itu. Di sini juga ada bagian total pelanggan terdaftar dan pelanggan loyal atau repeat order. Ini untuk pelanggan yang order beberapa kali di toko Jaya Trop ini. Lalu untuk bagian owner ini ada fitur reports. Bagian report ini bisa memperlihatkan total nilai pesanan atau omset, total uang masuk, dan sisa piutang dari customer yang belum lunas. Ini juga bisa melihat untuk bulan ini maupun tahun ini. Ini bisa lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Lalu untuk fitur terakhir di bagian owner ini ada fitur settings. Nah, fitur settings ini berisi informasi dari owner, pihak toko, dan beberapa akun karyawan. Di profil ini bisa mengganti password untuk admin atau ownernya, lalu bisa mengubah-ubah atau mengedit beberapa informasi dasar toko, lalu bisa menginputkan username dan password baru untuk karyawan baru. Dan ini juga bisa fitur edit. Mungkin kita password kasir 12345. Ini sudah bisa masuk. Lalu juga ada fitur hapus juga. Selanjutnya ada fitur konfigurasi stroke. Ini bisa mengubah-ubah awalan nomor pesanan dan catatan kaki pada stroke di bagian cetak nota ini. Di bagian cetak nota ini. Nih,
Ini mungkin bisa diubah di bagian konfigurasi struk tadi. Mungkin cukup itu fitur yang ada di bagian owner. Selanjutnya bisa dilanjutkan penjelasan oleh Mas Sakib. Monggo Mas Sakib. Oke, baik. Coba di logout dulu, Mas. Coba login di bagian kasir. Kasih. Nah, tadi juga sudah terlihat password kasir yang tadinya kasir 123, terus sudah diubah jadi 12345 dan sudah berhasil masuk ke bagian kasirnya. Nah, untuk di bagian kasir ini sendiri pada dashboard berbeda dengan bagian owner, dikarenakan pada bagian kasir dan operator sendiri nanti fiturnya emang dikurangi dan sesuai kepada role-nya mereka dan butuhnya dari fitur-fiturnya. Nah, coba di fitur pesanan baru, Mas. Nah, di sini ketika pelanggan ingin memesan, maka kasir membuka ini dan menginput semuanya di sini. Coba didemokan untuk buat baru. Baru. Nah, Coba Mas di apa aja deh. jadi ini deh. Sudah. Nah, akan masuk ke keranjang pesanan. Nah, di keranjang pesanan ini sendiri kita juga bisa menginput jumlah barang yang kita inginkan. Contoh 5. Nah, maka akan otomatis terhitung 5 barang. Nah, kita juga bisa menambahkan deadline, Mas. Coba dikasih deadline. Kemudian kita juga ada pilihan itu, ambil. Si pelanggan bisa ambil via toko ataupun diantar menggunakan kurir. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi kondisinya, apakah si customer ini udah bayar atau belum bayar ataupun langsung lunas ataupun masih bayar DP. Coba bayar DP, Mas. Nih. Di DP 30.000 coba. Dan diproses. Dan otomatis terhitung di sini sisa kekurangannya. Nah, pada detail pesanan ini terlihat ada informasi pelanggan, terus daftar item dan ringkasan transaksi. Nah, di sini si kasir juga bisa mencetak nota sebagai bukti pembayaran. Notanya mungkin seperti tadi. Coba kita lanjut lagi, Mas, di bagian update status. Nah, coba dibuat lunas. Selesai, terus lunas. Nah, simpan perubahan. Coba dicek lagi untuk pesanan yang tadi. Dan sisa kekurangannya menjadi 0 dan ketika kita cetak nota lagi, coba Mas. Nah, notanya udah nggak ada sisa kekurangan. Oke, mungkin selanjutnya di inventory. Nah, di inventory ini berbeda dengan bagian owner. Tidak bisa menambahkan barang manual dan mengeluarkan barang secara manual. Hanya bisa lihat. Mungkin selanjutnya di maaf, master product, Mas. Dan di sini juga cuma bisa melihat si kasir dan tidak bisa menambahkan produk baru. Mungkin selanjutnya di customer. Nah, di customer ini
si kasir juga tidak bisa menghapus, cuma bisa mengganti ataupun melihat detailnya. Dan selanjutnya mungkin langsung aja ke operator untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini di bagian operator. Nah, di bagian operator ini cuma bisa melihat, coba Mas di bawah, pesanan mendekati deadline dan ada peringatan stok kritis. Karena dia seorang operator yang mengatur seperti jumlah stok dan lain-lain. Karena dia ini juga merakit, coba dilihat yang mendekati deadline, Mas. Nah, ini kan ada daftar item pesanan, maka si operator ini melihat itu, kemudian menyiapkannya. Nah, ketika statusnya udah selesai, coba diupdate status, Mas. Nah, maka selesai. Oke, maka pesanan sudah selesai. Coba di bagian inventory, Mas. Nah, di bagian inventory ini berbeda dengan kasir yang tidak bisa menginput barang masuk atau barang keluar, si operator ini memiliki hak untuk menginput barang masuk, barang keluar, ataupun menghapusnya karena dia seorang operator. Mungkin demonya seperti tadi yang di bagian owner, mungkin cuma seperti itu di bagian operator. Mungkin dikarenakan fiturnya sudah kami jelaskan semua, kami cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.